مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, jamaah salat zuhur, jamaah yang berbahagia. Di surah Yasin itu kita diajarkan wasyamsu tajri li mustaqarrillah dzalika takdirul azizil alim. Matahari beredar di porosnya dari utara ke selatan, dari balik lagi dari selatan ke utara. Yang ini merupakan takdir ketentuan Allah yang nggak bisa dirubah selama 365 hari. Maka karena dia nggak bisa dirubah, maka bisa dihitung. Karena bisa dihitung, maka kita menemukan bulan Januari, Februari sampai ke Desember itu 365 hari. Atau kadang-kadang 4 tahun sekali 366 hari. Nah, ketika matahari beredar, ternyata ada bumi yang juga mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari ini yang menyebabkan terjadi siang dan malam. Jadi kita bikin, kalau ini matahari, ini bumi, maka ketika posisinya begini, ini siang, ini malam. Nanti begini, ini siang, ini malam. Nanti begini, ini siang, ini malam, terus begini. Nah, ketika ada matahari, ada bumi sedang beredar, ada planet bulan mengelilingi bumi selama 29/4 hari. Ini yang menyebabkan munculnya bilangan Muharram, Safar. Quran mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitul linnas. Mereka bertanya tentang hilal, itu waktu-waktu manusia. Saya ingin mengatakan ketika kita bicara tahun baru, apakah itu Masehi, apakah itu Hijriah, maka sebenarnya di balik itu semua bukan soal kesuksesan kita di dunia, bukan soal, tapi ada skenario Allah yang luar biasa. Skenario Allah yang menyebabkan hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, bahkan siang dan malam. Khalaqas samawati wal ard yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail wa sakharas samsa wal qamar. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi lalu mengganti siang dan malam. Allah menundukkan matahari dan bulan. Sakhara syamsa wal qamar. Gara-gara itulah maka ketika terjadi siang dan malam, tanggal menjadi berubah, hari menjadi berubah, bulan menjadi berubah, tahun menjadi berubah. Jadi sebenarnya mau tahun 2025, 2006, 1447, 1448 Hijriah, 4647 Hijriah, tetap saja sebenarnya ada kekuasaan Allah yang mendesain itu semua. Dan menariknya Pak, kalau di ujung surah Yasin, kullun fi falaki yasbahun, semua beredar pada porosnya. Di ayat lain Allah berfirman was-sama'i wat-tariq wa ma adraka ma tariq an-najmus saqib. Tariq itu kalau bahasa Arab itu kadang-kadang diartikan dengan jalan, demi langit yang mempunyai lintasan-lintasan. Nah, ketika kemarin ada acara pergantian tahun itu sebenarnya lebih kepada mensyukuri bahwa kita masih diberikan izin sama Allah menikmati skenario Allah yang wasyamsu tajri wal qamara qaddarnahu manazila yuqawwirul laila wa an-nahar yuqawwirun nahar 'alal lail. Luar biasa Pak. Di ujung-ujung juz Amma tuh ada surah yang cukup kaget juga kita membacanya. Ada surah At-Takwir namanya. Idzas samsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Ada surah namanya Al-Infitar. Idzas samaun fatarat wa idzal kawakibun tasarat. Ada surah namanya Al-Insyiqaq. Idzas samaun syaqqat wa adinat li rabbuha wa huqqat. Coba Pak, satu ini. Di surah At-Takwir, idzas syamsu kuwirat, kalau matahari dibenamkan, maka wa idzan nujumu inkadarat, maka bintang-bintang akan saling bertabrakan.
Ternyata selama ini yang menyebabkan bumi masih mau mengelilingi matahari, sementara bulan mengelilingi bumi, itu karena ada gaya gravitasi dari matahari yang meminarkan sinar. Maka orang bilang pusat tata surya. Walladzi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nuron. Allah yang menjadikan matahari sebagai sumber cahaya. Karena dia punya cahaya, maka planet-planet yang ada di sekelilingnya tertarik oleh gaya gravitasi, maka mau beredar pada porosnya. Tapi idza syamsu kuwirat, kalau ini dibenamkan, ini dipadamkan, wa idzan nujumun kadarat, maka bintang-bintang bakal berserakan termasuk bumi. Itu kiamat namanya. Keren, Pak. Di balik pergantian tahun itu ada desain luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Maka yang penting sebenarnya bukan masang petasan ya, bukan kembang api sebenarnya, bukan bakar-bakaran sebenarnya. Mensyukuri nikmat Allah, terjadinya pergantian malam dan siang. Mataharinya masih sakhara syamsa, masih mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah. Selanjutnya ada cerita tentang Nabi Yusuf yang boleh juga kita ambil pelajaran. Hampir di ujung akhir surah Yusuf itu ada ayat begini. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardh anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Saya lupa ayat berapa, pokoknya di akhir-akhir surah Yusuf. Nah, kan kita semua tahu dia cerita Nabi Yusuf ya. Lahir, kemudian masih kecil diceburin ke sumur sama saudaranya. Kemudian dijual murah sama budak yang menemukan, dijadikan budak, dijual murah, masuk ke istana, digoda perempuan, masuk penjara. Dihianati teman di penjara. 7 tahun di penjara. Coba. Itu kan perjalanan dalam tanda petik, mohon maaf, perjalanan begitu tuh. Nyungsep gitu perjalanan. Kalau bahasa kita, susah banget, hidupnya susah. Tapi gitu ya, ketika dia munajat kepada Allah, tuh yang susah-susah dia nggak sebutin, yang susah-susah dia nggak bacain nggak. Rabbi ya Allah, qad ataitani minal mulki, engkau sudah berikan kepadaku kerajaan. Enggak bilang ya Allah saya pernah diceburin ke sumur, saya pernah di penjara, enggak dibacain sama Nabi Yusuf enggak. Tapi yang diangkat oleh Nabi Yusuf aja nikmatnya. Rabbi qad ataitani minal mulki, ya Allah kau sudah berikan aku kerajaan. Kan pada akhirnya Nabi Yusuf ketemu temannya di penjara 2. Yang satu bilang begini, Yusuf, gue semalam ngimpi, pala gue dipatokin burung, kira-kira apa maksudnya ya? Yang satu bilang, gue ngimpi nemenin raja, nuangin air raja. Kata Nabi Yusuf, ini kalau bahasa Betawi, emang lu pada percaya sama gue? Kata yang 2 nih, dari kita yang bertiga, yang kelihatan bener, lu doang Yusuf. Kita mah dua-dua brengsek ini. Gue mau nanya siapa lagi? Emang ada doang kita bertiga? Kalau ente percaya sama aneh, ente nih yang dipatokin burung, ente bakal dihukum mati. Ntar bangke ente dimakanin burung. Nah ente nih bakal jadi pelayan raja. Dah. Kata yang dipatokin burung tuh dibilang, lu masuk ada-ada aja, gua gak percaya. Tadi kan gua tanya, lu percaya gak sama gua? Tapi kata yang tadi bakal jadi ngelin raja bilang, Sob, nanti kalau bener nih, gue bilang sama raja bahwa lu kagak salah, lu harus dibebasin. Udah, akhirnya yang satu dihukum mati, yang satu pelayan raja. Lupa nih sama janji kampanyenya. Biasa begitu kan kalau belum jadi ya. Ntar kalau gue udah jadi, gue bilangin lu gak salah. Lupa. Sampai Nabi Yusuf ngedekam di penjara 7 tahun gara-gara Zulaikha. Nah ceritanya kan raja ngimpi tuh. Ada 7 sapi gemuk makanin 7 sapi kurus. Ada 7 tangkai gandum subur berdampingan dengan 7 tangkai gandum kering. Alim nih, coba diparanin tuh. Kalau bahasa kita orang-orang pinter zaman itu. Apa kata para dukun saat itu? Raja itu mah kembang tidur. Kagak ada. Nih yang tukang samping raja. Iya ya, Yusuf no. Dulu bener nih. Baru berbisik. Raja, saya punya teman namanya Yusuf. Di mana? Di penjara. Bisa nih nakwilin begini nih. Coba panggil. Pas sudah datang kata Yusuf, kemana aja bang? Katanya gue mau dibilangin. Lupa. Emang begitu kalau belum jadi mah ya. Nih kalau gue jadi nih pokoknya, wah jalanan gue aspal. Pakai keramik, luar biasa pakai keramik. Udah jadi, hilang.
Nah, singkat cerita ada kata Yusuf, raja, 7 sapi gemuk melambangkan kemakmuran. 7 tahun ke depan kita akan makmur. 7 tahun ke depan kita akan paceklik, akan susah. Maka bikin saja perbendaharaan yang luas gandum supaya ketika susah nanti kita bisa ambil dari tempat gudang itu. Jadilah Yusuf bendahara negara, jadilah Yusuf menjadi raja, menjadi pejabat. Ketika bermunajat, ya Allah, kau sudah berikan aku kerajaan. Nggak bilang, ya Allah saya pernah kecebur, saya pernah dibohongin, saya pernah digodain perempuan. Enggak, itu enggak. Nah, jadi kalau apa ya, bermunajat kepada Allah itu ingat nikmatnya. Tahun baru nih. Mohon maaf ya, mungkin kehidupan kita nggak berubah-berubah dari 2025 ya begini, 2026 begini. Tapi kan tadi Allah masih berikan malam, Allah masih berikan siang, Allah masih berikan matahari, Allah masih berikan teman. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil, kau ajarkan aku mentakwilkan mimpi. Tapi yang paling bagus di ujungnya, ini harapan yang paling bagus. Ada buku judulnya Risalah Al-Quran. Ayat ini dikasih judul begini. Inilah harapan yang paling baik dalam kehidupan. Apa harapannya? Tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan Islam. Saya kasih teman-teman orang-orang yang soleh. Wa alhiqni bis-salihin. Begini. Mohon maaf nih. Mau 2026, mau 2027, mau 2025, mohon maaf misalnya hidup nggak berubah-berubah, susah aja, tapi meninggal dalam keadaan Islam, aman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Susah, kita masih sembahyang, kita masih mengaji, kita masih baca Quran, kita masih silaturahmi, kita masih ke masjid, sedekah walaupun 2.000 masih kita kerjain, sedekah walaupun 5.000 masih kita kerjain, meninggal dalam keadaan Islam, aman. Nah, daripada mohon maaf 2025 kagak kaya, 2006 makin kaya, 2007 jadi orang yang paling kaya tapi jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, meninggal tidak dalam keadaan Islam. Idealnya udah kaya Islam, idealnya. Cuma kan daripada ya mendingan gitu. Lu mau kaya kek, lu mau miskin kek, tawaffani musliman. Yang kedua, wa alhiqni bis-solihin. Ya Allah, kasih saya teman orang-orang yang soleh, Gini, kalau punya teman orang benar, soleh itu yang proporsional dan profesional. Paling kagak nih. Udah lama ngobrol, kata temennya, udah jam 2. Lu udah sembahyang? Gue belum. Lu udah sembahyang? Gue belum. Kata temennya, gue juga belum. Bayang yuk, paling kagak ada yang ngingetin. Kalau temennya soleh. Jumat, jangan jauh-jauh perginya. Entah kita nggak keburu sembahyang Jumat. Kata temannya, di sono ada masjid. Itu kan soleh. Di sono ada masjid. Coba kalau nggak soleh, kali-kali kagak sembahyang nggak apa-apa, kagak di absen ini. Kali-kali kagak sembahyang nggak apa-apa. Masih banyak amal kita. Dosa-dosa mah nggak apa-apa sekali-kali. Tuh al-hikni bis salih. Kemarin saya baca surah Maryam, saya agak ragu kalimatnya begini surah Maryam tuh. Agak ragu, nanti tolong diluruskan surah Maryam. Ayat berapa saya lupa. Innalladzina amanu wa amilus solihati sanaj'aluhumur rahmanu bainahum mudda. Kalau ada orang beriman dan beramal soleh, kata Allah, nih mohon maaf di rumah nih, suaminya beriman beramal soleh, istrinya beriman beramal soleh. Yang saya maksud beramal soleh itu bukan kemana-mana bawa tasbih, bukan. Amal soleh itu amal yang sesuai, Ini bapak-bapak nih kerja bajunya ini kan profesional, ini sesuai dah, amal soleh dah. Kita masuk ke masjid nih ketika zuhur, masuk ke masjid itu udah soleh udah. Ya apalagi sih ada yang pakai kain, ada yang pakai koko, apalagi ini aja udah soleh gitu. Kan kurang pantas juga Pak, Bapak kerja di ABC pakai gamis, pakai udung-udung, pakai bukan Pak, itu bukan di ABC adanya Pak itu mah. Nah, kurang profesional aja, profesional. Jadi kalau saya ngajar pakai dasi, Bapak lihat saya Ustadz pakai dasi, maaf ya, ini lagi di sekolahan. Ini profesional, ntar di masjid dasi gue buka, gue nggak pakai dasi. Kurang pantas aja kalau di masjid pakai dasi. Kalau istri, anak, suami, itu kata Allah, saya ja'aluhumur rahman. Nanti Allah akan jadikan di antara mereka itu wudda, ditanamkan rasa kasih sayang. Jadi kalau hidup mau nyaman itu tadi wal hikni bis solihin. Temannya soleh, istrinya soleh, suaminya soleh, anaknya soleh, maka masing-masing artinya itu ada rasa cinta sama pasangannya, rasa cinta sama anaknya, rasa cinta sama suaminya, tuh nyaman aja tuh hidupnya tuh. Tuh wudda.
Wudda itu tawaddud. Nah, maka mau perubahan 2005 2006, harapan yang paling bagus itu tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, kapan saja wafatkan saya dalam keadaan Islam, di mana saja pertemukan saya dengan orang-orang yang saleh. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.